I Miss You tayang pada 7 November 2012 di stasiun MBC. Drama ini diperankan oleh Park Hyo Joon, Yoon Yoon Hye, dan Lee Sung Ho. Drama ini menceritakan tentang kisah seorang remaja putri berusia 15 tahun bernama Lee Soyeon yang menjadi korban membuli di sekolah karena ayahnya adalah seorang pembunuh. Ia tak punya teman di sekolah maupun di luar sekolah. Dimanapun ia berada, ia akan dikucilkan. Lee Soyeon juga dipukuli oleh ayahnya di rumah. Lee Soyeon selalu melarikan diri ke taman bermain ketika menghindari ayahnya. Ia juga selalu menundukkan kepala ketika berjalan karena malu akan ayahnya. Suatu hari, seorang remaja putra seumuran Lee Soyeon bernama Han Jung Woo pulang dari Amerika ketika ia mendengar ayahnya masuk rumah sakit. Han Jung Woo melihat Lee Soyeon di taman bermain dan menyapanya. Lee Soyeon merasa heran dan bertanya, apakah Han Jung Woo tak mengenalinya? Han Jung Woo pun menjawab, apakah Lee Soyeon seorang selebriti yang sering masuk TV? Ketika hujan turun, Lee Soyeon bergegas berlari ke rumahnya dan mengambil payung, lalu menyerahkan payung kuning pada Han Jung Woo. Lee Soyeon senang, akhirnya ia punya teman. Keesokan harinya, Han Jung Woo masuk ke sekolah baru tempat Lee Soyeon juga bersekolah. Ia mencari-cari Lee Soyeon kemana hingga bertanya ke murid yang ditemuinya. Akhirnya, Han Jung Woo tahu kenapa Lee Soyeon bertanya apakah ia mengenalinya atau tidak. Lee Soyeon terkenal karena ia anak pembunuh, bukan karena ia seorang selebriti. Han Jung Woo ingin berteman dengan Lee Soyeon, namun Lee Soyeon mengiyakan dengan syarat mereka akan menjadi teman secara rahasia. Han Jung Woo menolak idenya. Saat teman-teman sekelas mereka membuli Lee Soyeon dengan melempar sampah pada Lee Soyeon, Han Jung Woo memungut uang yang mereka lemparkan dan mereka membeli es lalu duduk di teras sekolah. Melihat Han Jung Woo dan Lee Soyeon yang gembira membuat teman-teman sekolahnya marah dan melempari mereka dengan tumpukan sampah. Ayah Han Jung Woo adalah seorang gangster yang menahan istri muda ayahnya yang gila karena mempunyai keturunan seorang anak laki-laki. Ayah Han Jung Woo takut anak ayahnya yang bernama Kang Hyun Jun akan merampas harta warisan milik keluarganya. Kang Hyun Jun terus-menerus disiksa dan dikurung hingga suatu hari kakinya digigit oleh anjing pemburu milik ayah Han Jung Woo. Beruntung ia masih hidup, namun kakinya tak bisa berjalan dengan normal. Ayah Lee Soyeon meninggal di penjara karena bunuh diri. Detektif Kim Sung Ho yang menangani kasusnya merasa kasihan. Ia menawarkan ibu Lee Soyeon dan Lee Soyeon untuk tinggal bersamanya dan putrinya yang seumuran dengan Lee Soyeon bernama Kim Hyun Cho. Mereka akhirnya tinggal bersama. Namun kebahagiaan Lee Soyeon tak bertahan lama. Ibu Kang Hyun Jun menyuruh perawat yang merawatnya untuk merencanakan menculik Han Jung Woo guna membalas dendam pada Han Tae Jun atas penderitaan anaknya. Saat dua orang penculik menculik Han Jung Woo beraksi, Lee Soyeon berniat membantu dan mencegah penculikan. Namun ia ikut diculik. Saat mereka diculik, Lee Soyeon diperkosa oleh dua penculik, Han Jung Woo dan Han Jung Woo berlari kabur meninggalkan Lee Soyeon. Lee Soyeon yang merasa hancur diselamatkan oleh Kang Hyun Jun karena sebelumnya Lee Soyeon pernah menyelamatkan Kang Hyun Jun sewaktu ada api yang akan membakar kamar tempat Kang Hyun Jun dikurung. Kang Hyun Jun membawa Lee Soyeon kabur ke luar negeri untuk memulai hidup baru. Detektif Kim Sung Ho sudah menganggap Lee Soyeon seperti putrinya. Saat ia menyelidiki penculikan Lee Soyeon, ia hampir mendapati Lee Soyeon, namun ketahuan oleh Kang Hyun Jun. Detektif Kim mengejar mobil Kang Hyun Jun dan Lee Soyeon, namun sayang, Kang Hyun Jun menaruh kaleng Coca-Cola di rem mobilnya yang menyebabkannya tewas. 14 tahun kemudian, Han Jung Woo telah menjadi detektif polisi. Ia telah keluar dari rumahnya setelah mengetahui kematian Lee Soyeon dan kematian detektif Kim dan keterlibatan ayahnya dalam kasus tersebut. Han Jung Woo tinggal bersama ibu Lee Soyeon dan Yoon Jo di rumah peninggalan detektif Kim. Mereka bertiga sudah seperti keluarga padahal tak ada berhubungan darah. Yoon Hee sudah menjadi desainer ternama bersama Zolo dan statusnya adalah tunangan Harry Morrison yang diperankan oleh Kang Hyun Jun.
seorang pria muda yang kaya raya. Zo dan Kang Hyun Jun memang melarikan diri dari Korea untuk memulai hidup baru. Namun mereka masing-masing masih dihantui masa lalu. Zo atau Lee So-yeon tak pernah memaafkan Han Jung-woo yang telah meninggalkannya. Han Jung-woo pun selalu menyesal telah meninggalkan Lee So-yeon. Kang Hyun Jun bertekad untuk membalas dendam pada Han Tae-jun karena telah merusak kakinya. Ia telah merencanakan segalanya, termasuk membunuh penculik yang telah memperkosa Lee So-yeon. Setelah penyelidikan yang panjang oleh Han Jung-woo dan rekan-rekannya sesama detektif, Han Jung-woo mengetahui kaitan keterlibatan ayahnya. Harry Morrison alias Kang Hyun Jun dan ibu Kang Hyun Jun semuanya berawal dari uang. Han Jung-woo menyadari ayahnya lebih menyukai uang daripada apapun, termasuk dirinya dan adik perempuannya. Setelah kematian ibunya, Kang Hyun Jun mulai melakukan percobaan pembunuhan pada ibu tiri Han Jung-woo karena ibu tiri Han Jung-woo mengetahui rahasia tentang Kang Hyun Jun yang merupakan paman dari Han Jung-woo. Kang Hyun Jun juga menjebak Lee So-yeon atas percobaan pembunuhan tersebut karena Lee So-yeon lebih memilih Han Jung-woo yang dulu telah meninggalkannya daripada ia telah tinggal bersamanya selama 14 tahun. Han Jung-woo membawa Lee So-yeon kabur dari polisi saat polisi akan menangkap Lee So-yeon atas percobaan pembunuhan. Han Jung-woo membawa Lee So-yeon ke rumah partnernya sesama detektif. Lalu mereka memulai menikmati hidup di sana dengan menangkap ikan, berkencan di antara salju. Kang Hyun Jun membuat kesepakatan dengan Han Tae-jun. Jika ia bisa membawa Lee So-yeon kembali ke luar negeri menjauh dari Han Jung-woo, maka Han Tae-jun akan memberikannya uang ayah mereka. Namun, Kang Hyun Jun gagal dan Han Tae-jun menolak memberikan uang itu. Akhirnya, Kang Hyun Jun menculik Lee So-yeon karena ia tahu Han Jung-woo pasti akan menyelamatkan Lee So-yeon. Kang Hyun Jun ingin mengulang kembali mimpi buruk Lee So-yeon tentang Han Jung-woo yang meninggalkannya. Kang Hyun Jun ingin mengatakan pada Lee So-yeon, Han Jung-woo pasti akan meninggalkannya dan hanya ia yang akan berada di sisi Lee So-yeon seperti selama 14 tahun ini. Lee So-yeon ketakutan karena kenangan saat masih remaja tertinggal jelas di pikirannya. Ia menjerit mengatakan pada Kang Hyun Jun untuk berhenti. Namun Kang Hyun Jun tak mengindahkannya. Lalu dalam gelap mata, Kang Hyun Jun menarik pelatuk untuk menembak Lee So-yeon. Namun Han Jung-woo melindunginya dan akhirnya Han Jung-woo lah yang tertembak. Saat Han Jung-woo tertembak, Swat menembak Kang Hyun Jun yang menggila karena Lee So-yeon malah menangis memanggil Han Jung-woo yang telah pingsan karena tertembak pistol. Tak lama setelah Han Jung-woo dan Kang Hyun Jun masuk rumah sakit, akhirnya Han Jung-woo sadar dari komanya. Begitu juga dengan Kang Hyun Jun. Han Jung-woo sangat sehat dan ia kembali ke rumah Lee So-yeon dan tinggal bersama ibu Lee So-yeon dan Yeon Jung. Sementara ayahnya Han Tae-jun masuk penjara dan ibu tiri juga adik tirinya yang bernama Han Ah-rum ikut ibunya tinggal terpisah di butiknya. Semua orang bahagia termasuk Kang Hyun Jun yang kini menjadi gila. Han Jung-woo dan Lee So-yeon menjenguk Kang Hyun Jun di rumah sakit jiwa sambil memperlihatkan KTP Lee So-yeon yang telah dipulihkan. Setelah mereka keluar dari rumah sakit jiwa, salju turun. Mereka langsung bergegas untuk pergi ke gereja dan melangsungkan pernikahan yang hanya dihadiri mereka berdua. Lalu mengirimkannya ke semua orang-orang terdekat mereka yaitu ibu Lee So-yeon, Yoon Jung, ibu tiri Han Jung-woo dan adiknya Ha-rum. Lalu partner dan rekan-rekan di kepolisian. Di akhir drama, Han Jung-woo berandai-andai. Jika saja ayahnya memperlakukan Kang Hyun Jun dengan baik, Han Jung-woo, Kang Hyun Jun, dan Lee So-yeon akan tumbuh bersama dengan bahagia tanpa adanya dendam ataupun pembunuhan. Mereka akan bermain layaknya remaja pada umumnya.